Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ciamis beserta jajarannya, yang saya hormati seluruh Dewan Juri dan tak lupa pula rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ade Husnul Fauziah Musyrifah, perwakilan dari Kecamatan Purwadadi, akan menyampaikan sebuah makalah yang telah kami susun, yang telah kami beri judul Peluang dilaksanakannya Pusat Informasi dan Konseling di Lingkungan Keluarga agar mengurangi triad KRR. Hadirin yang berbahagia, remaja ialah masa di mana transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Hasil dari survei demografi kesehatan Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar 9,3% dari remaja yang dapat diketahui ialah pernah melakukan hubungan seksual di pranikah. Dan Badan Narkotika Nasional juga menyebutkan 27,32% pengguna nafja ialah usia pelajar di antara 15 sampai 24 tahun. Sungguh keadaan yang sangat berbahaya untuk masa depan remaja Indonesia saat ini. Kalau melihat dari segi keagamaan, langkah utama yang harus dilakukan, kewajiban mengarahkan anak-anak kita, apalagi anak-anak remaja, ialah kewajiban orang tuanya. Dalam kitab Sulamun Taufik, dalam ilmu agama disebutkan bahwa orang tua wajib mengarahkan anaknya ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, langkah yang utama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah kenali masa pubertas anak. Kalau kita kaitkan dengan ilmu agama, dalam kajian kitab Safinatun Najah disebutkan bahwa anak yang sudah masuk dalam masa pubertas atau masa balik ialah yang pertama sempurna umur 15 tahun, yang kedua kalau perempuan sudah menstruasi atau haid, yang ketiga sudah mimpi basah atau mimpi jima. Dalam hal ini orang tua harus memahami terlebih dahulu adanya kejadian anak seperti itu. Jangan biarkan anak tumbuh tanpa adanya kita dorongkan atau kita arahkan ke hal-hal yang positif, kita kenalkan ilmu agama. Dalam hal ini saya akan mencoba membahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau melihat dari bagian di atas atau dari background di atas ialah kewajiban orang tua yang pertama ialah tidak membandingkan anak-anak remaja kita dengan anak remaja yang lain. Berikan nilai plus kalau memang anak kita melakukan kebaikan atau melakukan hal yang hebat. Jangan kita membuli atau kita mencela-cela anak kita tatkala melaksanakan atau melakukan hal yang tidak baik. Dan jangan bandingkan antara anak kita dan anak tetangga, maka itu akan terjadi pemberontakan dalam diri anak. Yang kedua, mendiskusikan permasalahan yang dihadapi anak remaja. Kalau si anak curhat mengenai masa-masanya atau mengenai kegiatannya di sekolah atau pubertas yang dia hadapi, jangan kita mengacuhkannya, tapi kita tanggapi, kita diskusikan, kita masukkan nilai-nilai norma agama, kita masukkan nilai-nilai sosial di dalamnya supaya anak menjadi pemikiran yang positif terjadi dalam dirinya, bukan penilaian atau pemikiran yang negatif dalam pemikirannya. Yang ketiga, mulai diberi tanggung jawab dari hal yang kecil. Berikan dia tanggung jawab. Kalau anak perempuan, berikan tanggung jawab mengurus rumah, menjaga adiknya. Kalau anak laki-laki, berikan tugas membantu bapaknya. Atau yang besarnya, berikan anak tanggung jawab. Kalau kita mempunyai warung di rumah, arahkan anak untuk menjaga warung di rumah kita, agar anak mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya dan atas keluarganya. Yang selanjutnya, mengenali teman-teman anak. Jangan biarkan
Kalau kata orang Sunda mah asal anteng, anak tidak diarahkan, anak tidak dikenali siapa teman-temannya. Karena pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak kita adalah di mana anak-anak kita bergaul dengan sesama temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan terarah lebih baik. Kalau temannya yang buruk, maka dia akan ke arah yang lebih buruk. Maka kenali teman-teman anak-anak kita. Setelah itu, yang dapat dilakukan oleh orang tua ada peran penting yang bersifat positif yang dapat dilaksanakan oleh orang tua. Yang pertama, menanamkan nilai pengetahuan agama kepada anak kita. Yang selanjutnya, menciptakan keluarga yang harmonis. Kita jadikan keluarga itu tempat yang nyaman untuk persinggahan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita merasa bosan di rumah, dia lari keluar mencari kesenangan di luar, bergabung dengan teman-temannya, diajak minum minuman keras dan melakukan seks bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Yang selanjutnya, sebagai panutan anak-anak kita yang remaja. Yang selanjutnya, mencegah pemberontakan anak, terutama anak-anak kita. Jangan jadikan kita sebagai ladang di mana anak menjadikan dirinya lebih berontak karena sikap kita yang otoriter, tapi jadikan kita menghadapi anak-anak kita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Yang kelima, mengidentifikasikan jenis kelamin anak dan mengarahkan sesuai dengan kelaminnya. Mungkin langkah-langkah itu bisa dapat kita laksanakan, kita terapkan berdasarkan penyuluhan atau kebiasaan kita memberikan arahan kepada anak di rumah masing-masing. Karena tugas orang tua, apalagi seorang ayah, dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Hei orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga-keluarga kamu dari api neraka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.